Hari Natal nonton Home Alone, duduknya harus paling depan. Anak dari keluarga broken home tetap bisa punya masa depan. Bagaimanakah kehidupan anak broken home dan betulkah mereka masih punya masa depan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pasti kita familiar dengan istilah broken home. Broken home adalah suatu istilah yang menggambarkan keluarga dengan keadaan yang tidak harmonis. Istilah tersebut diserap dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki padanan istilah keluarga tidak utuh. Dengan demikian, broken home merujuk pada keluarga yang tidak lagi hidup bersama akibat berbagai alasan seperti perceraian orang tua atau perpisahan lainnya. Dari sinilah kita mengerti bahwa anak broken home adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang tumbuh di tengah keluarga yang mengalami perpecahan atau ketidakharmonisan, seringkali karena perceraian, perpisahan, atau konflik yang berkepanjangan. Nah, situasi broken home ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan orang tua, tetapi memiliki dampak langsung yang signifikan bagi anak-anak dalam keluarga, baik itu dampak jangka panjang ataupun dampak jangka pendek. Seperti yang pertama, masalah mental. Anak-anak dari keluarga broken home seringkali mengalami masalah mental seperti kecemasan, depresi, atau stres akibat ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga mereka. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dan depresi cenderung lebih tinggi pada anak dari keluarga yang bercerai atau broken home. Yang kedua, masalah perilaku. Melansir dari laman Very Well Family, perubahan drastis dalam kehidupan keluarga berdampak besar untuk psikologi anak broken home. Ini dapat menyebabkan anak-anak menunjukkan perilaku yang bermasalah seperti agresif, sering melakukan kekerasan, dan melanggar aturan. Boleh jadi ini dilakukan anak-anak sebagai coping mechanism atau cara untuk mengatasi stres di tengah masalah yang sedang dialami. Yang ketiga, kemampuan akademik menurun. Ketidakstabilan dalam lingkungan rumah dapat mengganggu fokus dan konsentrasi si anak yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan fokus dalam pembelajaran mereka. Kehilangan fokus saat belajar tentu akan membuat kemampuan akademik anak menurun, bahkan hingga sangat drastis. Yang keempat, merasa rendah diri dan tidak memiliki kepercayaan diri. Konflik dan ketidakamanan dalam keluarga dapat membuat anak merasa tidak percaya diri. Hal ini disebabkan karena rasa takut orang lain akan memandangnya sebelah mata karena berasal dari keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis. Yang kelima, merasa marah dan dendam kepada orang tua. Anak-anak broken home juga cenderung sering merasa marah kepada orang tua mereka karena perceraian atau perpisahan yang terjadi. Pada fase ini, anak bisa merasa dikhianati dan ditinggalkan yang membuat rasa marah tumbuh di dalam dirinya serta ada dendam di sana. Yang keenam, menjadi antisosial. Anak-anak dari keluarga broken home cenderung mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Mereka mungkin menarik diri dari interaksi sosial atau mengembangkan pola perilaku antisosial sebagai cara untuk melindungi diri dari rasa sakit atau ketidakpastian. Yang ketujuh, munculnya perasaan bersalah. Anak-anak broken home seringkali merasa bersalah atas perceraian orang tua mereka. Si kecil bahkan bisa merasa bertanggung jawab atau percaya bahwa seharusnya dirinya bisa melakukan sesuatu untuk mencegah perceraian itu terjadi. Yang kedelapan, anak-anak ini menjadi mudah marah. Ketidakstabilan emosional dalam lingkungan keluarga dapat menyebabkan anak-anak menjadi mudah marah dan sulit untuk mengendalikan emosi mereka. Anak-anak bisa jadi akan bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sebetulnya biasa-biasa saja. Yang kesembilan, mereka akan merasa kesepian. Perubahan dalam struktur keluarga dapat membuat anak merasa kesepian dan terasing. Anak-anak yang berhati lembut akan seringkali merasa rindu dengan kebersamaan keluarga yang kokoh yang dirasakan sebelumnya. Yang kesepuluh, sulit mempercayai orang lain. Pengalaman perceraian atau perpisahan orang tua dapat membuat anak-anak sulit untuk mempercayai orang lain. Hal ini bisa berdampak hingga anak-anak tumbuh dewasa. Biasanya anak yang masa kecilnya broken home cenderung sulit untuk memulai hubungan dengan orang lain karena sulit untuk mempercayai orang. Bila kita cermati dampak dari broken home kepada anak,
Maka tidak bisa disalahkan bila terbangun opini di kalangan masyarakat luas bahwa anak broken home tidak memiliki masa depan. Apakah memang demikian? Memang bila tidak disikapi dengan tepat dan melalui motivasi diri atau bantuan dari orang lain, maka anak-anak broken home cenderung melampiaskan kekecewaan dan kemarahan mereka kepada hal-hal yang negatif seperti alkohol, drugs, pergaulan dengan seks bebas, atau terlibat dalam tindakan kriminalitas lainnya. Namun sebaliknya, bila anak memiliki motivasi diri yang positif dan dengan adanya bantuan dari pihak lain, maka mereka masih bisa punya masa depan yang cerah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus dilakukan agar anak broken home bisa punya masa depan? Seluruh dampak psikologis yang dirasakan anak broken home di atas umumnya disebabkan karena trauma yang mendalam atas perpisahan kedua orang tua. Maka dari itu penting sekali untuk mengetahui cara mengatasi trauma anak broken home agar dampak broken home saat dewasa tidak terjadi dan dengan demikian tetap bisa memiliki masa depan yang penuh harapan. Nah, hal-hal yang dianjurkan adalah yang pertama, mengajak anak mendekatkan diri pada Tuhan. Berikan penguatan secara spiritual kepada anak tersebut. Ajak anak untuk merefleksi kehidupan yang dialami saat ini dan tanamkan nilai-nilai agama dan yakinkan bahwa apa yang sudah menjadi guratan takdir adalah skenario terbaik yang Tuhan izinkan terjadi. Daripada terus menangisi hidup, lebih baik berserah diri agar Tuhan memberikan kebahagiaan di kemudian hari. Yang kedua, melakukan co-parenting. Seorang anak tidak akan pernah bisa memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya. Dari lubuk hatinya, ia masih ingin bersama ayah dan ibunya. Maka orang tua sebaiknya bisa menekan ego agar tetap melakukan co-parenting untuk membesarkan anak-anak bersama. Yang ketiga, tidak membohongi anak. Ketika orang tua harus berpisah, anak tidak boleh dibohongi dengan alasan apapun. Berikan penjelasan sesederhana mungkin bahwa ayah dan ibu sudah tidak bersama lagi. Beritahu juga bahwa perpisahan yang dialami oleh orang tua bukanlah salah mereka, namun karena semua ini adalah kesepakatan antara ayah dan ibu yang dipilih untuk menyelamatkan masa depan mereka. Yang keempat, memberikan perhatian yang lebih. Meskipun anak akan hidup di keluarga yang tidak lagi utuh, bukan berarti anak tidak mendapat perhatian lagi. Bangun lagi kedekatan dengan anak agar mereka tidak merasa kehilangan. Pahami bahasa cinta anak, apa yang mereka butuhkan itulah yang orang tua harus berikan dan perhatikan. Yang kelima, mengajak anak berempati pada orang lain. Tidak ada salahnya membawa anak pergi melihat anak jalanan yang harus bergelut mencari nafkah di jalan, atau membawa anak ke panti asuhan atau yayasan anak yatim di sekitar rumah atau tempat terdekat. Tanamkan rasa empati pada anak-anak yang kehilangan orang tua sejak kecil dan anak yang harus berjuang di jalanan untuk mencari sesuap nasi. Beri penjelasan bahwa kehidupan sang anak jauh lebih baik dari mereka, serta ajak mereka bersedekah agar mereka terbiasa menebar kebaikan dengan mencintai sesama. Yang keenam, tidak menebar kebencian pada orang tua. Janganlah menebar atau mengompori anak dengan kebencian dengan menceritakan hal buruk pasangan. Imbasnya adalah anak akan merasa trauma dalam memilih pasangan hidup di kemudian hari. Ia juga akan merasa insecure pada orang baru dan membenci orang tuanya seumur hidup. Yang ketujuh, bangun komunikasi yang sehat dan selalu berbicara dari hati ke hati dengan si anak. Berikan waktu kepada anak untuk bisa mengutarakan apa yang ia sedang rasakan dan jangan hakimi perasaan anak. Berikan ia semangat dan dukungan atas apa yang ia rasakan. Buatlah perasaannya menjadi lebih baik dan jangan lupa untuk memeluk anak setiap hari. Peluk erat mereka dan katakan bahwa mereka aman dan kehidupan akan baik-baik saja. Yang kedelapan, berdamai dengan keadaan. Tidak ada yang salah dengan rasa sedih atau kecewa. Tidak perlu lari dari keadaan sampai harus menyalahkan diri sendiri. Minta maaflah kepada anak atas segala perlakuan atau kejadian buruk yang mereka harus hadapi. Biarkan mereka menyelami segala emosi yang dirasakan dan ajak anak untuk berdamai dengan keadaan. Katakan pada mereka bahwa it's okay to be not okay. Alkitab memberikan penguatan kepada anak-anak broken home. Dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 10, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Apapun keadaan hidup kita, khususnya walaupun yang tidak ideal seperti broken home harus dialami, namun Allah tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita sendiri.
Yesaya 54 ayat 10 katakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sebagai kesimpulan, anak broken home bukan berarti anak yang rusak dalam tanda kutip atau tidak memiliki masa depan. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak ini dapat tumbuh menjadi individu yang kuat, mandiri, dan berhasil. Artinya, meskipun mereka berasal dari keluarga broken home, anak-anak tetap bisa memiliki masa depan yang cerah. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh dan berhasil. Dan yang paling penting, bantu mereka untuk menemukan Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jika mereka mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, mereka pasti bisa berhasil dan memiliki masa depan yang gemilang. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam Kapas.